Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Sesepuh Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Hamidi MPD. Yang saya hormati Direktur Pondok Darul Arkom, Bapak Haji Ahmad Darusman SPD, Ibu Kepala Sekolah SMP dan SMA Muhammadiyah Jono dan Kudarjo, Bapak Muhtarom, Forkompijam, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati, Ustadz Ustadzah dari Pondok Pesantren Darul Arkom Jono, Ustadz Musa, Ustadz Fakih, Ketua LPPM, Bapak Ustadz Iyus Herdiana Saputra yang saya hormati, Ustadz siapa lagi? Dan Ustadz yang lain, ya, Ustadz Maul yang saya hormati, para wali santri yang saya hormati, dan para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Arkom SMP dan SMA Muhammadiyah Jono yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berada di ruangan yang cukup megah, sekalipun di desa ada ruangan yang representatif untuk mewisuda. Sudah seperti manten ini gedungnya, ya, luar biasa, alhamdulillah. Rasa syukur tentu kita ucapkan dengan kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita semua yang selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada para santri yang sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan program tahfidznya, sekalipun belum 30 juz, ya 30 juz sudah satu orang, yang lain segera menyusul. Nah, tentu ini adalah usaha ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman ustadz dan ustadzah yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom Jono ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jasa sebagaimana yang memang terukur menurut Allah Subhanahu wa taala. Kepada wali murid atau wali santri, saya menyampaikan terima kasih juga atas kepercayaan trust kepada Muhammadiyah Jono ini, yang alhamdulillah sekalipun masih banyak hal yang dalam tanda petik masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah mampu menampilkan santrinya untuk kemudian bisa menyelesaikan, ada yang sudah 30 juz dan beberapa juz, yang tentu ini adalah menjadi harapan orang tua. Yang ketiga, setelah khatam, yang perlu dipahami adalah tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi bagaimana kemudian ditadaburi maknanya, kemudian dilaksanakan. Kita paham Ki Haji Ahmad Dahlan berikan Muhammadiyah ini tidak lebih dari 10 ayat yang dijadikan rujukan
Meskipun ada 45-49 ayat, tapi yang digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak lebih dari 10 ayat. Surat Al-Imran yang saya baca, surat Al-Asyr, surat Al-Ma'un. 3 surat ini yang kemudian menjadi bagian menggetarkan bangsa ini, sehingga sampai hari ini Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenang selama Muhammadiyah masih ada. Saya sering mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak meninggalkan kitab sebagaimana Hasyim Asy'ari. Kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah ya SMP Muhammadiyah Jono ini, Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Malang, rumah sakit, semua amal usaha Muhammadiyah itu adalah legasinya, catatan baiknya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka hari ini pun kita sudah punya PCM cabang istimewa di 27 negara atau 30 negara. Ini karena legasi dari perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka saya ingin katakan, setelah kita paham, sudah hafal, kemudian kita paham, maka bagaimana Al-Quran itu menjadi way of life, pandangan hidup kita. Mulai dari tidur sampai bangun, sampai tidur kembali, itu harus rujukannya adalah Al-Quran. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, setelah kita paham, maka catatan santri Muhammadiyah adalah punya akhlakul karimah, punya akhlak yang berbeda dengan sekolah lain. Kalau kita masih sama dengan sekolah lain, maka apa bedanya dengan sekolah yang lain? Maka akhlak ini menjadi rujukan. Sekalipun mohon maaf, ketika Anda matematikanya nilainya cuma 6, tapi ketika akhlaknya bagus, orang akan tidak akan menilai matematika, tapi yang dilihat adalah akhlaknya. Dan ini adalah aset dari orang tua kita, yang kemudian akan menjadikan kita, akan mengantarkan orang tua kita besok sampai kapanpun pahalanya selalu mengalir ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka akhlakul karimah menjadi rujukan. Tentu ketika akhlaknya bagus, maka ibadahnya akan bagus. Maka ada 4 kekuatan yang harus dimiliki oleh teman-teman dari pondok pesantren ini. Yang pertama adalah kuwatul akidah. Akidahnya tidak boleh mengameng-mengo. Jenis kelaminnya Muhammadiyah, manhajnya jelas tarjih. Sekalipun ada paham lain yang kemudian mengaku kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi manhajnya beda dengan tarjih, maka bukan Muhammadiyah. Maka jenis kelaminnya harus jelas, akidahnya harus lurus, tidak boleh kemana-mana. Setelah akidahnya kuat, maka pasti ibadahnya akan kuat. Maka pastikan teman-teman sekalian, saya sering mengatakan, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena tugas kita memang hanya 2. Yang pertama adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah khalifatullah fil ardi. Tugas ibadah adalah tugas personal, tapi khalifatullah fil ardi adalah tugas kelembagaan. Nah, maka semua alumni Muhammadiyah nanti punya tugas 2. Ada tugas pribadi, personal, juga ada tugas kelembagaan. Artinya apa? Anda bertanggung jawab untuk mendakwahkan Islam agar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Maka kata kuncinya adalah akidahnya harus kuat, ibadahnya harus kuat. Nah, yang ketiga adalah akhlaknya harus kuat. Ya. Rasul itu diturunkan di muka bumi, salah satu adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Dan peradaban yang paling buruk sepanjang sejarah adalah peradaban di Timur Tengah, di Mekah Al-Mukarramah itu. Sampai hari ini sudah menjadi bagus karena dulu adalah peradaban yang dilahirkan Nabi di tempat yang kemudian memang tidak beradab. Tetapi sekarang Madinah menjadi peradaban yang luar biasa. Maka nilai-nilai peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu harus dikembangkan oleh kita sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus cita-cita Nabi Muhammad SAW. Maka tugas kita adalah menyempurnakan akhlak kita, sehingga kita, apa yang menjadi kekuatan kita, akidah kita, ibadah kita kuat, akhlak kita harus kuat. Nah, yang keempat adalah kuwatul jihad. Apa itu? Sungguh-sungguh, tidak harus mengangkat pedang, tapi bagaimana kita bersungguh-sungguh, memahami Islam dengan sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ayat-ayat semesta ini masih banyak yang harus diterjemahkan oleh teman-teman sekalian dalam menapak kehidupan di masa yang akan datang. Kita nggak bisa membayangkan kira-kira sekarang itu yang ada di penduduk bumi, tidak tahu nanti 7 planet yang lain itu apakah bisa dihuni oleh manusia. Ini di Al-Quran ada ayat-ayat semesta yang mesti harus digali oleh santri-santri dari pondok pesantren Jono, yang nanti kelanjutannya adalah ingin mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, yang terakhir, yang ke-5 adalah kuwatul mal.
Apa itu? Adalah orang Islam harus memiliki spirit untuk kemudian apa? Mencari harta, tetapi tidak menjadi sesuatu yang menjadi cita-cita utama, tapi harta itu adalah hanya mazra'atul akhirah. Hanya untuk bagaimana kita di dunia bisa berbuat baik, maka harus punya apa yang kemudian dipakai untuk dakwah Islam. Maka kelima kekuatan ini insya Allah akan dimiliki oleh santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Jono manakala kita kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kemudian kuat apa? Akhlaknya, kemudian lupa ada satu, kuat ilmunya. Ya, tadi ada 5 tadi, kuat ilmunya. Artinya apa? Sungguh-sungguh menuntut ilmu itu, ilmu apa saja adalah bagian dari bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun yang kauliyah. Yang kauniyah itu masih banyak sekali yang kemudian harus diterjemahkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang kauliyah ini juga jelas tujuannya ada. Maka kita harus tidak berhenti belajar dan belajar. Long life education, belajar adalah sepanjang masa. Sebagaimana Pak Mukti katakan adalah sekarang dengan pendekatan deep learning, pendekatan yang kemudian belajar mendalam. Artinya apa? Hanya intuisi kita harus ditajamkan. Kalau dalam perspektif Muhammadiyah adalah irfani. Jadi pendekatan bayani, burhani dan irfani ini harus menjadi rujukan bagi santri Muhammadiyah. Sehingga apa? Kita memiliki pandangan Islam yang holistik, yang kemudian bisa membawa perubahan ini dan bisa membawa Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa perubahan di dunia ini. Dan Islam adalah bagian dari dakwah yang harus kita kembangkan di dalam rangka untuk libtigoa martotilah. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada santri yang sudah menyelesaikan beberapa juznya, dan yang belum tentu kemudian nanti akan dilanjutkan. Harapan saya mestinya sampai kelas 12, tidak hanya kelas 9. Kelas 12 terus berlanjut. Saya khawatir kalau itu hanya 3 tahun, itu nanti lupa. Sebagaimana mohon maaf teman-teman yang di desa itu kalau kataman, padahal saya ngapal meng jus 30, tapi kataman jaranan ngentake duit oke, bar kuwi blas orang ngaji itu. Ya, saya punya murid begitu, sudah kataman ditanya nggak bisa, sudah lupa Pak karena nggak ngaji. Nah, Pondok Pesantren Darul Arqam tidak begitu, terus harus dikembangkan. Kenapa saya katakan yang namanya hafidz hafalan itu nek ora tahu diasah lali. Maka di tempat masjid saya ini setiap Ahad atau setiap Sabtu terakhir itu ada simaan hafidz. Jadi setiap minggu itu disimak, nanti di masjid sana itu untuk merefresh lagi. Sebab kalau enggak ya lupa. Maka ini saya minta teman-teman santri yang sudah hafal juz 30 terus dikembangkan. Setelah itu kemudian ditadaburi maknanya, kemudian nanti dipahami dan kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi selamat, dan pada orang tua saya nyatakan selamat. Ini baru awal Bapak Ibu. Apa yang dimiliki oleh putra-putri Bapak itu baru sedikit sekali. Belum ada 10% dari persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Maka selebihnya adalah monggo Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan agar karakter yang sudah dibangun di Jono ini tidak luntur karena hujan, tak lekang karena panas. Oleh karena itu harapan ini menjadi harapan saya sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah, agar teman-teman yang kemudian berjuang membesarkan, kemudian mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian itu tetap jasanya mengalir, karena putra-putri Bapak Ibu sekalian masih melanjutkan apa yang diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah. Dan saya minta juga manakala ada tetangga, sedulur kabeh yang belum, silakan percayakan di SMP Muhammadiyah Darul Arqam ini, insya Allah akan kita didik sebagaimana putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan atas sambutannya dari Bapak Uji. Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Waktu dan tempat kami kembali.